Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatal Islam ma'azakumullah ayyuhas shaimun wa shaimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya di atas qudrah dan iradahnya, sehingga kesempatan siang hari ini kembali kita bisa bertemu, bertatap muka di dalam majlis ilmu yang baik dan mulia ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan ke dalam badan kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan semangat ke dalam diri kita sehingga kita bisa menyelesaikan seluruh rangkaian-rangkaian ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan yang mulia ini sampai akhir, dan semoga insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan terus kita sampaikan kepada uswah dan qudwah terbaik di atas kehidupan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan juga salam kita sampaikan kepada ahlul bait, keluarga besar beliau, istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada seluruh para sahabat dan sahabiyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan juga salawat dan salam khususnya doa kita sampaikan kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang senantiasa setia, taat dan patuh dalam rangka ittiba', mengikuti seluruh contoh dan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam di atas hidup dan kehidupan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah berada di atas sunnah-sunnahnya. Ikhwatal Islam azakumullah, kesempatan siang hari ini ya tentu sekali lagi biasa kita membahas kitab Sama'il Muhammadiyah. Maka kesempatan siang hari ini ya pembahasan kita selingkan dulu ya dengan pembahasan tazkiyatu an-nufus. Ya, pembahasan tazkiyatun nufus, yakni pembersihan dan pensucian jiwa. Kita angkat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana hadis ini disebutkan an Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat mulia sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata, Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Kata sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan, Awsani khalili, maka telah berwasiat kepadaku Khalil, yakni kekasihku. Subhanallah, betapa mesranya dan betapa cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sehingga para sahabat memanggil Nabi SAW dengan sebutan Khalil. Khalil artinya adalah kekasih. Ya, biasanya orang memanggil Khalil ya dengan istilah kekasih itu pasti kepada siapa, Pak? Kepada pasangannya atau kepada istrinya khususnya. Tapi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in memanggil Rasulullah SAW dengan Khalili, dengan kekasihku. Karena memang tidak ada manusia, orang yang paling amat sangat dicintai oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kecuali ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan, sungguh tidaklah beriman atau tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai aku, kata Rasulullah, menjadi orang yang lebih kalian cintai daripada ya dirimu sendiri, daripada anak-anakmu, daripada kedua orang tuamu, bahkan dari seluruh umat manusia. Ya, tentu berangkat dari hal itu ya, sehingga para sahabat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih hati mereka. Sehingga dikatakan oleh sahabat Abu Dzar, "Ausani khalili," maka telah berwasiat kepadaku kekasihku sallallahu alaihi wasallam bisab'in, dengan 7 hal, dengan 7 perkara. Apa wasiat Rasulullah yang 7 ini? Di antaranya dikatakan yang pertama, yuhibbul masakina wa an adnu minhum. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Tentu ya akhi, wasiat ini juga adalah berlaku untuk kita semuanya. Yang dimana pertama dikatakan adalah bahwa Rasulullah berwasiat kepadaku agar aku mencintai orang-orang miskin dan agar aku senantiasa dekat kepada mereka orang-orang miskin. Pesan yang pertama, wasiat Rasulullah yang pertama kepada sahabat Abu Dzar adalah agar ia senantiasa dekat kepada orang-orang miskin dan agar senantiasa ia bergaul dan menaungi mereka. Kemudian ikhwatul Islam azakumullah, tentu pertanyaannya yang dimaksud orang miskin di sini itu siapa? Ya, sesungguhnya orang miskin itu siapa? Yang pantas untuk dinaungi, yang pantas untuk kita pergauli dengan cara yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam penjelasan tentang kalimat wasiat yang pertama tadi, di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal miskin bihadat tawaf alladhi yatufu 'alan nas fataradduhu al-luqmatu wal-luqmatan wat-tamratu wat-tamratan. Qalu famal miskin ya Rasulullah? Qala alladhi la yajidu ghanni yughnihi wa la yuftanu lahu fayatasaddaqu alaihi wa la yas'alun nasa syai'a. Siapakah Pak ikhwatul Islam orang miskin yang dimaksud oleh Rasulullah di sini? Kata Nabi, laisal miskin, bukanlah mereka orang-orang yang dikatakan sebagai orang miskin bihada tawaf alladhi yatufu 'alan nas. Mereka orang-orang yang suka tawaf. Tawaf apa artinya? Tawaf apa artinya, Pak? Berkeliling. Ya. Kita kalau umroh, kalau haji kan tawaf. Maksudnya apa? Mengelilingi Ka'bah. Maka maksudnya bukanlah orang miskin itu adalah orang-orang yang suka keliling-keliling, kata Rasulullah SAW, yatufu 'alan nas, yang ia berkeliling ke rumah-rumah orang, datang dari satu rumah kepada rumah yang lain, mengetuk satu pintu dan pintu yang lain. Apa tujuannya? Fatarudduhul luqmatu wal luqmatan, yang ia minta satu suap atau 2 suap makanan, wal luqmat wa tamratu wa tamratan, ataupun dia minta sebutir atau 2 butir kurma. Jadi orang miskin itu, kata Rasulullah SAW, bukanlah orang yang suka keliling-keliling. Ya, berarti yang sering kita temui tidak, Pak? Orang yang apa? Suka minta-minta. Jadi orang miskin itu bukan orang yang suka ngemis, yang suka minta-minta, yang suka mendatangi rumah-rumah orang,
berkeliling mengetuk pintu setiap rumah orang, kemudian ia meminta 1 atau 2 suap makanan, ataupun ia meminta sebutir atau 2 butir kurma kepada rumah-rumah orang tersebut. Bukan itu miskin, kata Rasulullah. Qalu, para sahabat bertanya, famal miskin ya Rasulullah, siapakah sesungguhnya orang miskin itu yang pantas dan layak untuk kita naungi ya Rasulullah? Demikian dikatakan, alladzi la yajid ghanni yughnihi wa la yuftanu lahu fayatasaddaqu alaihi wa la yas'alun nasa syai'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka orang miskin itu adalah mereka orang-orang yang hidupnya tidak berkecukupan. Kemudian mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kepandaian, keahlian khusus ya terhadap ilmu misalnya, akan tetapi mereka orang-orang yang tidak pernah meminta-minta belas kasihan kepada orang lain. Fayatasaddaqu alaih, kata Rasulullah, maka tunaikanlah sedekahmu, pemberianmu kepada mereka. Ya Pak. Jadi siapa miskin itu? Sesungguhnya orang miskin itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yakni orang-orang yang punya pekerjaan, penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya, dan ia tidak memiliki keahlian khusus, kepandaian khusus, ya, sehingga dia tidak bisa menghasilkan ya uang yang mungkin saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Akan tetapi kata Rasulullah, orang ini tidak keminta belas kasihan kepada orang lain. Fayatasaddaqu alaih, maka tunaikanlah dan berikanlah sedekahmu kepadanya. Ya Pak. Jadi ya, ketika ditanya bagaimana sih hukumnya, sebetulnya memberikan kepada tukang minta-minta, orang sering bilang begitu ya Pak, orang yang suka keliling-keliling, pengemis-pengemis itu, sebetulnya kata para ulama ya lebih baik jangan diberikan. Kalau memang bisa engkau memberikan kepada mereka, sampaikanlah nasihat kepadanya, sehingga orang itu berhenti untuk meminta-minta, untuk mengemis. Apalagi kita lihat sekarang kata Islam, banyak orang-orang yang mengemis, bahkan berpura-pura miskin, berpura-pura susah, sehingga ya orang berbelas kasih kepadanya, padahal subhanallah badannya masih sehat, panca inderanya masih lengkap, tenaganya masih kuat. Tapi karena apa? Tapi karena minimnya kreativitas orang ini dan karena malasnya orang ini untuk bekerja, sehingga yang terjadi adalah ia melakukan apa? Minta-minta, mengemis. Subhanallah, dan ini sering terjadi seperti itu. Ya, ada orang yang bilang, Ustadz, kalau saya nggak ngasih pengemis saya takut. Bagaimana kalau tiba-tiba pengemis yang datang yang saya tolak itu malaikat yang menjelma menjadi manusia? Ada nggak orang bilang begitu Pak? Ada. Saya bilang sama orang ini, antum kebanyakan nonton sinetron Hidayah. Ana bilang, betul. Ya, kebanyakan nonton sinetron Pak. Kan ada azab penolak orang yang minta sedekah. Wah, kuburannya meledak segala macam. Antum kebanyakan nonton sinetron, akhi. Percaya dengan yang seperti ini, khurafat semua ini. Sehingga apa yang terjadi? Udah. Ya, kalau ada pengemis kasih, pengamen kasih. Ya, padahal ya apa namanya, meminta bayaran dari pekerjaan-pekerjaan yang memang diharamkan oleh agama tidak boleh Pak. Ya, seperti apa pekerjaannya? Ya, orang yang mengamen, bernyanyi-nyanyi, bahkan afwannya para artis sekalipun ya, yang multitalenta sekalipun ya, dia apa? Bernyanyi sesuatu yang memang diharamkan oleh Allah di dalam agama. Ya, kemudian dia mendapatkan penghasilan dari sesuatu yang haram itu. Jelas para ulama menghukuminya haram. Ya, banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang memang dihalalkan berdasarkan aturan agama Islam. Ya, jangan kita mencari ya nafkah khususnya untuk anak dan istri dengan hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pesan yang pertama, wasiat pertama Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dan kepada kita semuanya adalah agar dekat dengan orang-orang miskin dan agar menaungi mereka. Tapi miskin yang dimaksud di sini adalah tadi
adalah bukan orang-orang yang suka berkeliling-keliling, meminta-minta, mengetuk rumah-rumah orang, kemudian ia minta 1 suap 2 suap makanan, atau meminta 1 butir 2 butir kurma. Tapi sesungguhnya orang miskin yang dimaksud oleh Rasulullah adalah orang-orang yang tidak berkecukupan secara nafkahnya, dan dia tidak memiliki kepandaian khusus, keahlian khusus. Akan tetapi orang ini tidak suka minta-minta belas kasihan orang lain, ya Pak. Nanti makanya saran saya ketika menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah, maka perhatikan dengan seksama agar zakat ini tepat sasaran. Atau ada di antara antum yang mungkin mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan ini, maka saran saya berikan itu kepada yang memang sesuai dengan arahannya, tepat sasaran Pak. Karena kadang-kadang suka salah, yang penting main kasih saja. Ada orang miskin misalnya, ya nggak pernah ke masjid Pak. Yang satu ada orang miskin nggak pernah minta, nggak pernah ngemis, rajin ibadah ke masjid. Kalau suruh pilih, kita pilih yang mana Pak? Tentu adalah prioritaskan orang-orang miskin yang soleh, yang taat beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan kepada kita, la tusahib illa mu'minan wa la ta'kul ta'amaka illa taqiyun. Kata Nabi SAW, janganlah kalian menjadikan sahabat, menjadikan teman dekat, illa mu'minan, kecuali dari orang-orang beriman. Nabi katakan kepada kita, jangan kau mengambil sahabat, jangan kau menjadikan teman dekat, kecuali hanyalah dari orang-orang yang beriman. Karena dalam kalimat yang lain dikatakan oleh para ulama, anil mar'i la tas'al fas'al qarinah. Kalau kamu mau lihat tentang bagaimana karakteristik seseorang, lihatlah kepada siapa ia menjadikan teman dekatnya. Ya Pak, biasanya orang menjadikan seseorang yang lain sebagai sahabat karibnya, teman dekatnya, kira-kira karena ada kecocokan atau karena nggak cocok Pak? Pasti karena ada kecocokan. Makanya si fulan A menjadikan si fulan B sebagai sahibnya, sebagai teman dekatnya, karena pasti apa? Banyak kecocokan di antara mereka. Sehingga Nabi tadi SAW dan para ulama pun menegaskan, kalau kamu mau lihat tentang bagaimana kepribadian seseorang, lihatlah kepada siapa ia berteman. Kan sampai demikian. Makanya Nabi mengatakan, la tusahib illa mu'minan, janganlah kalian menjadikan sahabat kecuali dari orang-orang beriman. Wala ta'kul ta'amaka illa taqiyun, dan janganlah makan makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Ya Pak, makanya kalau antum mau sedekah, mengeluarkan zakat, memberikan iftar, memberikan makan makanan, pastikan orang yang makan makanan kita, yang kita hidangkan dan kita sediakan adalah orang-orang yang bertakwa. Itulah sebaik-baik hidangan yang kita persiapkan, yang kita hidangkan. Kenapa? Karena tatkala kita memberikan makan kepada orang-orang yang bertakwa, maka makanan yang masuk ke dalam tubuhnya berubah menjadi energi, yang energi itu dipakai oleh orang bertakwa ini dalam rangka beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita yang ngasih makan dapat pahala tidak Pak? Jelas. Makanya kata Rasulullah, jangan kau bersahabat kecuali dengan orang beriman, dan jangan makan makananmu dimakan kecuali dimakan oleh orang-orang yang bertakwa. Karena sungguh banyak faidahnya, banyak manfaatnya tentunya bagi kita yang memberikan makanan. Ya, jadi nanti antum tunaikan zakat, infak, sedekah, ya, atau kasih iftar, pastikan antum kasih orang miskin yang tepat sasaran, bukan sekedar miskin Pak. Ya, maka prioritaskan orang yang memang miskin dalam kategori Nabi tadi, dan kemudian ia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ya, demikian ya kata Islam. Begitupun dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man naffasa an mu'minin qurbatan min qarabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qarabin yaumal qiyamah.
wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kata Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari kesulitan saudaranya yang mukmin di dunia, maka kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya satu kesulitan-kesulitan yang ada di akhirat. Subhanallah, Pak. Ya, kesulitan di dunia dengan kesulitan di akhirat, berat mana? Berat mana? Jelas. Ya. Sungguh luar biasa kesulitan yang akan didapatkan oleh manusia nanti di akhirat. Waladarul akhirati akhbar. Sesungguhnya kehidupan alam akhirat itu jauh lebih besar dan jauh lebih berat bagi kehidupan umat manusia. Maka kita tahu perjalanan di akhirat nanti begitu dahsyat dan begitu berat, maka tentu salah satu solusinya adalah agar Allah menghilangkan dan mengangkat setiap kesulitan kita, maka bantulah kesulitan-kesulitan kaum muslimin yang ada di dunia ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan, satu kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya satu kesulitan tatkala nanti ia berada di akhirat pada yaumul qiyamah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa ya yang memudahkan kesulitan orang-orang yang sedang terlilit dengan hutang, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dirinya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya, misalkan ada antum, Pak, ya dipinjam, ya ataupun ada teman yang lain meminjam kepada antum, minjam uang misalnya, subhanallah, ya, maka ketika kita lihat saudara kita memang kesulitan secara ekonomi, maka bagaimana sikap kita? Berikanlah keluasan waktu kepadanya, tangguhkanlah hutang piutang yang kita pinjamkan kepadanya. Jika kita memang benar-benar melihat kondisi dan keadaan orang itu yang sedang dalam kesulitan, maka ketahuilah ikhwatul Islam azakumullah, setiap waktu yang antum berikan kepada saudaramu yang dalam keadaan kesulitan tadi, waktu tenggang itu, Pak, setiap waktu itu diganjar pahala di hadapan Allah Ta'ala sebesar hutang yang antum pinjamkan kepada saudara anda. Subhanallah. Ya, misalkan janji 1 bulan, Pak, tempo bulan depan ganti ya, tiba-tiba bulan depan ya saudara kita memang kesulitan, lagi pandemi seperti ini misalnya. Kalau antum memang berjiwa besar, memiliki keluasan hati, ya sudah, anggap saja itu sedekah dari saya. Antum dalam keadaan sulit, saya ikhlas. Ya, kalau memang antum masih ingin menagih hutang yang dipinjam dari antum dan ia belum bisa membayarnya tatkala tempo sudah ditetapkan, maka kelebihan hari yang antum berikan kelonggaran kepada saudara antum tersebut, demi Allah, setiap hari itu antum diganjar pahala di hadapan Allah Ta'ala ya sebesar hutang yang antum pinjamkan kepada saudaranya. Ya, setiap hari, Pak, dikalikan demikian, berlipat ganda pahala yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada orang tersebut. Ya, na'am. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sampaikan kepada kita semuanya. Kemudian ikhwatal Islam azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang paling gemar bergaul dan berkumpul dengan orang-orang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara akhlak beliau adalah orang yang paling senang berkumpul ya, bercanda juga dengan orang-orang miskin. Ya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan bentuk kalimat yang Nabi ucapkan adalah Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi jumratal masakin. Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah dengan kalimat tersebut,
Kata Nabi, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkan aku di atas muka bumi ini sebagai orang miskin atau dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, ya Allah, dan wafatkan aku juga dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi jumratal masakin, dan kumpulkan Allah, ya Allah, kumpulkanlah aku, ya Allah, juga bersama kumpulan orang-orang miskin. Makna kata miskin di sini kata para ulama artinya adalah yakni ya tawadhu. Ya Allah, kumpulkanlah aku ya bersama orang-orang miskin. Maknanya adalah yakni bukannya Nabi SAW makna miskin yang sesungguhnya, tapi makna di sini kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Athir rahimahullah ta'ala mengatakan makna miskin dalam kalimat hadis ini adalah at-tawadhu, sifat tawadhu, ya, yakni agar Nabi SAW memiliki sifat tawadhu. Ya Pak, subhanallah, Nabi kita yang mulia saja senangnya ngumpul sama orang miskin, bergaul dengan orang miskin, sehingga dengan bergaul dengan orang-orang miskin yang Nabi inginkan adalah muncul sifat tawadhu, muncul sifat qanaah yang ada di dalam diri kita. Kalau tentang perkara dunia Pak, ya kita diperintahkan untuk melihat ke bawah, melihat kepada orang-orang apa? Kepada orang-orang miskin. Tapi kalau terhadap urusan agama kita suruh melihatnya ke atas. Ya, kita harus bercermin kepada saudara kita mungkin yang lebih berilmu, lebih semangat ibadah, sehingga kita termotivasi juga untuk meningkatkan ilmu dan ibadah. Itu bedanya. Kalau untuk perkara dunia, Nabi suruh kita nunduk, nengoknya ke bawah. Di dalam hadis Nabi SAW yang lain mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fauqakum. Kata Nabi SAW, lihatlah orang-orang yang di bawahmu, tentu secara perkara dunia, secara harta dunia. Jangan kau lihat orang yang ada di atasmu. Disitulah kita baru bisa menilai betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau untuk urusan agama, kata Islam, untuk urusan perkara agama, perkara amal ibadah, kita disuruh nenggak sama Nabi, lihat ke atas. Ada orang yang lebih berilmu darimu, ada orang yang amalnya jauh lebih baik darimu, contoh orang yang seperti itu. Tapi untuk dunia nunduk. Ya, subhanallah. Tapi ya, kehidupan manusia hari ini seperti apa Pak? Ya, orang lebih dihormati, dimuliakan, disanjung kalau punya harta atau punya ilmu Pak. Ya, pasti orang lebih dulu kalau punya harta. Dilihat dulu ya dia naik apa. Kalau sudah turun dari Alphard gitu ya, waduh, padahal di dalamnya pencuri bisa, koruptor bisa, tapi dihormati tidak, dimuliakan tidak di masyarakat Pak. Nah, ini zamannya demikian. Ya, orang lebih memuliakan kepada orang yang memiliki harta daripada orang yang memiliki ilmu bahkan. Subhanallah, ini akhir zaman. Makanya kata Nabi SAW, ya, ada dua golongan yang dalam hadis Nabi mengatakan la yashbagon. Dua orang ini nggak pernah kenyang, kata Nabi SAW. Yang pertama adalah talabul ilmi, orang yang mencari ilmu. Para penuntut ilmu itu tidak akan pernah kenyang dengan ilmunya, terus bersungguh-sungguh dia menuntut ilmu. Dan yang kedua talabul amwal, yakni orang-orang yang mencari harta. Ya, ada dua golongan manusia yang kata Nabi la yashbagon, tidak pernah kenyang. Satu penuntut ilmu, dua pencari harta. Ya, para penuntut ilmu, pencari ilmu, semakin dia kenal ilmu, semakin dia merasa nggak punya ilmu, semakin haus dia terhadap ilmu. Dan yang kedua para pencari harta. Ya, subhanallah. Demikian kata Islam, azakumullah. Nabi kita yang mulia pun sallallahu alaihi wasallam sukanya berkumpul dengan orang miskin, bergaul dengan orang miskin, sehingga dengan itu melembutkan hatinya. Ya Pak, contoh Nabi SAW. Ya, jangan maunya kumpul sama kalangan-kalangan elit melulu.
ya, kumpul sama kalangan-kalangan sosialita melulu, Pak. Yang trennya di Jakarta begitu kan? Subhanallah. Kadang yang lebih dahsyat lagi, di Jakarta ini banyak, Pak, orang-orang yang punya tipe BPJS, Pak. Tipenya BPJS, antum tahu? Bukan apa namanya, ya, jaminan sosial tenaga kerja, bukan. BPJS di sini maksudnya apa? Budget pas-pasan jiwa sosialita, Pak. Banyak nih orang di kita nih, Jakarta ini khususnya kayak gitu tuh karakternya. Padahal gajinya pas-pasan, tapi gaya hidupnya sosialita, hedon. Rumah, maaf ya, di dalam gang paling ujung lagi, tapi kalau keluar dari rumah parlente gayanya, Pak. La haula wala quwata illa billah. Ya, bergayalah sesuai isi kantongmu. Kan ada orang bilang begitu. Kalaupun Anda memiliki harta yang banyak, ya sudah. Kenapa antum harus berlebih-lebihan melampaui batas? Subhanallah. Nabi SAW saja untuk melembutkan hatinya, menumbuhkan sikap ketawaduannya, Nabi SAW senang bergaul dan berkumpul dengan orang-orang miskin. Sampai tadi Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku secara miskin, seperti orang miskin. Wa amitsni miskinan, wafatkan aku juga dalam keadaan miskin. Wahsyurni ala jumratal masakin, kumpulkan aku ya Allah bersama orang-orang miskin. Nabi meninggal nggak ninggalin harta apa-apa, Pak, nggak ninggalin warisan apa-apa. Yang Nabi tinggalkan untuk keluarganya, untuk ahlal baitnya, dan untuk kita semuanya hanyalah ilmu, tidak meninggalkan harta. Naam. Sampai Nabi pun SAW pun mengatakan dalam hadis yang lain, yadkhulu fuqara'il muslimina al-jannah qabla aghniyaihim binisfi yaumin wa huwa 500 amin. Kata Rasulullah SAW mengatakan, maka ya, seorang fakir miskin muslim yang ia dikehendaki oleh Allah masuk ke dalam surga, ya, itu lebih dulu, Pak, dibandingkan dengan orang-orang kaya yang muslim yang masuk surga, yang rentan waktunya, kata Nabi, binisfi yaumin, setengah hari. Setengah hari itu berapa lama? Yang dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, sesungguhnya satu hari di hadapan Rabbmu di akhirat itu setara dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu di dunia. Berarti kalau setengah hari berapa? 500 tahun. Ya, jadi orang-orang fakir, orang-orang miskin yang muslim yang Allah kehendaki masuk ke dalam surga itu lebih dulu 500 tahun dibandingkan dengan orang-orang kaya yang muslim yang dikehendaki Allah masuk surga. Ya, cuma perkaranya subhanallah ya, orang-orang kalau sudah punya harta kebanyakan yang ingat apa kebanyakan yang tergelincir, Pak? Tadi tergelincir, ya, subhanallah. Tapi orang rata-rata semuanya kalau ditanya maunya jadi orang kaya kan, ya, ya, yang diajarkan Nabi SAW adalah minta dicukupkan oleh Allah, bukan minta dijadikan orang kaya. Karena ketika kaya pun kalau rasa cukup itu diambil, diangkat oleh Allah dari hati kita, tidak akan pernah merasa puas, Pak. Kalau yang kita minta kepada Allah dicukupkan dan tumbuh di dalam hati kita sifat qanaah, rasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, Masya Allah. Apalagi kalau prinsip orang Sunda itu, Pak, yang paling enak tuhya. Tahu tuhya? Lamun keur butuh aya, orang Sunda bilang teh. Nah, itu yang enak tuh. Ya, abdi teh butuh mobil, aya mobil. Abdi teh butuh motor, aya motor. Nah, orang Sunda bilang apa? Tuhya. Ya, lamun keur butuh aya. Nah, itu yang enak tuh, Pak. Ya, butuh jalan-jalan, ada duitnya enggak? Ada. Butuh ke Mekah mau umrah, ada fulusnya, Pak? Ada. Itu yang enak tuh. Ya, semua juga mau kita kan, seperti itu kan? Masya Allah. Nah, taib ya, nah, itu tadi. Ya, maka kalau antum siap menjadi orang kaya,
maka antum pun harus siap dengan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun antum sebagai orang yang berharta ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga, tentu belakangan. Kenapa demikian, Pak? Ya, hisabnya lama. Hisab harta itu lama. Ya, makanya ketika Nabi mengatakan orang itu ditanya dari empat hal, ya kan? Yang pertama, ya, an umrihi fima abla, dari umurnya dihabiskan buat apa, wa an syababihi, masa mudanya dipakai untuk apa, wa an malihi, termasuk hartanya, min aina iktasabahu wa ila anfaqahu. Harta itu ditanya dari dua jalan, dari mana kau mendapatkannya dan kemana engkau membelanjakannya. Makanya repot, Pak, hisab nanti di akhirat. Ini apa? Ditanya sama Allah, kamu sudah punya mobil satu, iya, kenapa beli lagi satu? Nggak kepakai, jadi pajangan doang di garasi. Dihisab tidak, Pak? Dihisab. Mushaf Al-Quran yang antum punya pun di rumah, antum pakai berapa banyak? Paling satu yang antum pegang, yang lain jadi hiasan apa? Lemari. Daripada antum dihisab oleh Allah Ta'ala, saran ana lebih baik wakafkan. Atau yang lain-lain. Lebih banyak orang begitu, Pak, menyimpan, apalagi seorang kolektor ya, menyimpan barang-barang yang sebetulnya dia nggak butuh, nggak pernah dipakai juga sama dia, ya, cuma karena dia senang, hobi dan lain sebagainya. Bukankah semua itu akan dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, kenapa kita tidak membeli sesuatu yang benar-benar kita butuhkan? Ya, karena kehidupan manusia hari ini, tipe manusia hari ini adalah, yakni mereka lebih mendahulukan keinginan bahkan daripada kebutuhan. Butuhnya pergi ke mall cuma beli sepatu, Pak. Pulang-pulang tentengannya ada 5. Yang satu isi tas, yang satu isinya baju baru, celana baru, padahal butuhnya cuma apa? Sepatu. Nah, orang kita begitu tuh. Ya, dipaksa kita, dijejali kita agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang konsumtif, Pak. Dilayani betul kita oleh mereka tuh. Ya, subhanallah, zaman dulu padahal kita kepepet, butuh sekali mau pinjam uang sama teman kita, datang ke rumahnya, muqaddimahnya 1 jam, Pak, ngobrolnya. Ngalor ngidul, panjang lebar. Kata temennya, sebenarnya intinya antum kesini mau apa, akhi? Baru diomongin kan, mau pinjam uang. Setelah 1 jam muqaddimah, Pak, ngomong panjang lebar. Malu kita begitu. Tapi sekarang zamannya bagaimana? Di mana-mana kita ditawarkan agar kita berhutang. Antum jalan-jalan sama istri masuk mall, pasti paling depan yang nyambut antum selain security, setelah itu petugas bank yang menawarkan kartu kredit. Iya atau tidak? Iya kan? Habis antum dicek sama security, diperiksa, masuk pintu mall misalnya, setelah itu antum temuin apa? Pasti sales bank yang nawarin kartu kredit. Ayo kredit. Wah, gaya antum bikin kartu kredit, gesek sana, gesek sini, belanja sana, belanja sini, yang bukan kebutuhan antum. Demi Allah, dipaksa antum untuk berhutang, dipaksa antum untuk menelan riba. Begitu awal bulan pecah kepala antum, ya Allah, tagihannya begini, tagihannya segini. Ketika terlambat dibayar, bunga semakin besar, tidak, Pak? Nah, itulah ya dahsyatnya riba tuh di situ tuh. Makanya dosanya lebih besar. Cabangnya yang paling rendah saja di antara cabang-cabang dosa riba, kata Nabi, seperti kau berzinah dengan ibu kandungmu sendiri. Berzinah dengan wanita lain saja hukumnya sudah kabair, dosa yang besar. Fahishatan wasa'a kabira, kata Allah. Ini berzinah dengan ibu kandung sendiri, dosanya kayak apa? Demikian kata Islam, azakumullah. Ya, semoga kita adalah orang-orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah, ya, menjadi orang-orang yang tawaddu. Inilah bulannya yang tepat bagi kita. Banyak nengok, Pak, ya, ke siapa? Ke orang-orang miskin,
kumpul dengan mereka, bergaul dengan mereka. Makanya sebagai penutup ya, waktunya tidak cukup, insyaallah kita sambung lagi nanti. Makanya sebetulnya Pak, harusnya kita berterima kasih itu orang kaya kepada orang-orang miskin. Karena Nabi SAW dalam hadis berikutnya mengatakan innama nasarallahu hadhil ummah ya bidha'ifiha wa da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menurunkan pertolongan kepada umat ini disebabkan orang-orang lemah di antara mereka. Maksudnya adalah orang miskin. Wa salatihim, karena salat mereka, ya kan, wa da'watihim, karena doa-doa mereka, wa ikhlasihim, dan karena keikhlasan mereka. Allah masih memberikan pertolongan kepada umat ini karena ada orang-orang lemah di antara kita, orang-orang miskin. Makanya doanya orang-orang miskin itu sampai menembus arasy-Nya Allah tabaraka wa taala. Demikian ya khatul Islam. Sekali lagi ini semua untuk melembutkan hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang memiliki sifat qanaah, yang sebagian para ulama ada yang menyebutkan sifat qanaah itu lebih tinggi dari syukur. Ada syukur, ada qanaah. Qanaah artinya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya, tidak sedikit-sedikit ribut, sedikit-sedikit ngedumel, sedikit-sedikit mengeluh. Ada orang-orang yang seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bersyukur, dan orang-orang yang tawadhu, ya, serta memiliki sifat qanaah. Mudah-mudahan yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Tentu ini baru satu wasiat ya Pak. Wasiat pertama tadi agar, kata Nabi SAW, dekat dengan orang miskin dan agar kita mengayomi mereka. Baru satu pesannya, masih ada 6 lagi. InsyaAllah mungkin kesempatan lain bisa kita lanjutkan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.